Oke, jadi pada malam hari ini kita akan coba selesaikan modul 10 dan kita akan lanjut dengan lab. Cuman cepat kok ini modul 10, cuman apa? Sedikit ya. Eh, belum di-share ya. Maaf. Oke. Jadi modul 10 basic router configuration. Nah, beberapa komen kita sudah belajar lalu di basic switch configuration. Jadi sama. Jadi kalau Anda lihat sebentar itu ya sama ya. Configure hostname, kita buat banner message ya, kita berikan password, kita buat encryption. Nah, itu sama ya, sama. Cuman mungkin ada beberapa tambahan ya. Oke. Ini akan kita pelajari. Kita akan configure initial router setting, kita akan configure interface ya, dan kita akan configure default gateway. Nah, ini mungkin yang apa ya, yang ada tambahannya. Saya cepat saja ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau config ya, untuk config router, basic router configuration-nya sama ya. Pertama apa? Anda harus rubah hostname-nya. Oke. Untuk komennya, mungkin saya ulang lagi ya, sudah mulai lupa mungkin. Hostname spasi nama hostname Anda. Jadi kalau misalkan R1, hostname spasi apa? R1. Lalu kita akan secure untuk privilege exec. Kita enable secret ya. Lalu kita secure user exec ya. Line console 0. Kemudian passwordnya lalu harus mengetikkan komen login ya. Lalu kita bisa secure remote telnet ya. Ada line VTY 0 sampai 4. Passwordnya lalu ketik login, dan mungkin ini ditambah ya. Ini ada penambahan yang lalu di switch tidak ada ya, transport spasi input ya, SSH dan telnet. Oke. Lalu ini baru komen-komen ya, struktur komennya ya. Kemudian kita bisa encrypt semua yang plain text itu ya, plain text dengan menggunakan service password encryption. Lalu notif ya atau banner MOTD message of the day seperti ini. Setelah itu sudah selesai, kita bisa save. Save-nya gampang kan? Hanya copy running config ke startup config. Nah, ini kalau implementasinya ya. Ya, hostname R1, enable secret class ya, line console 0, password Cisco login ya. Line VTY 04, kemudian password Cisco login. Ini yang tadi yang baru ya, transport input SSH telnet dan seterusnya sampai ke kita save. Copy running config ke startup config. Jadi dia akan disimpan di mana? Di NVRAM. Oke, ini nanti sebentar ya. Kita cepat saja. Kemudian untuk mengkonfigur interface, jadi kalau misalkan router itu ada interface, contoh nanti di contoh sebentar, itu ada 2 interface ya yang aktif. Jadi di router itu ada beberapa interface ya. Nanti itu kita akan coba config. Jadi gampang, Anda hanya tinggal masuk ya ke interface spasi tipe and number dari interface. Jadi misalkan ada fast ethernet, ada gigabit ethernet. Jadi Anda tinggal interface spasi apa? Type and numbernya. Lalu description. Nah, description interface ini mengarah kemana? Oh, misalkan ini mengarah ke network ini, atau ini mengarah ke link ini ya. Itu Anda bisa membuat description sehingga nanti ketika Anda melakukan show IP interface brief, Anda bisa ada description. Oh, ini network ini, interface ini untuk link ini. Nah, itu gunanya description ya, memberikan description. Lalu tinggal memasukkan IP address-nya. Formatnya cuman IP spasi address, kemudian IP-nya, lalu subnet mask-nya. Begitu juga dengan IP versi 6 ya. Ada IP versi 6 spasi address, IP versi 6 address-nya, dan prefix length-nya ya, prefix length-nya. Oke, kemudian harus mengetikkan no shutdown. Apa ini no shutdown? Kita akan ketik no shutdown agar supaya interface kita aktif. Kita bisa change state-nya dari down menjadi up. Ya, dari down menjadi up. Nah, kayak contoh ini ya. Contoh misalkan ada interface gigabit ethernet 00 ya. Ini ya. Ini di R1 ya. Kita asumsikan di R1 ada gigabit interface 000. Jadi G000 itu kita akan berikan IP. IP-nya berapa? IP-nya 192.168.10. berapa? Titik 1. Oke. Titik 10.1. Untuk IP versi 6-nya juga ini ya. 10 ya, kemudian ada titik 2 1. Oke. Nanti kita akan bahasin ya kenapa strukturnya seperti ini, ada di modul berikutnya di tentang IP ya, IP. Lalu ketik no shutdown, lalu exit. Ketika Anda ketikkan no shutdown, maka Anda lihat ini ya, change state to up. Ya. Change state to up. Jadi sudah up dan sudah aktif interface-nya. Gitu ya. Oke, nah untuk melihat ya, kita verify apakah interface kita sudah benar, kita config-nya, IP-nya sudah benar, kemudian
state-nya sudah atau statusnya sudah up ya, kita bisa ketikkan komen ini. Untuk IP versi 4 Anda bisa ketik show IP interface brief ya. Nanti akan muncul seperti ini. Anda bisa lihat, oh ini gigabit interface, gigabit Ethernet ini dia IP-nya sekian, statusnya sudah up, berarti oke ya. Kemudian kalau untuk yang versi 6 itu Anda bisa menggunakan ini show IP versi 6, tinggal tambah versi 6 ya. Jadi bisa dilihat, oh gigabit ini ya, ini oh sudah up, oke seperti itu. Ya, itu komen-komennya. Ini daftar komen-komen yang digunakan untuk verify. Jadi kalau dua ini sudah kita lihat tadi, nanti ada show IP route, kita bisa lihat routing table ya. Kalau Anda belajar di modul 8 yang di video yang saya rekam itu ada di situ ya tentang routing table penjelasannya. Untuk apa itu? Dia menyimpan kalau mau ke remote network harus lewat jalur mana ya, lewat rute yang mana itu dia. Kalau versi 6-nya pakai ini ya. Show interface ini menunjukkan semua interface yang ada beserta dengan statistiknya. Ya. Nah, di sini dia cuman kalau komen ini hanya untuk IP versi 4. Ya, show IP interface juga apa? Untuk display IP versi 4 statistik juga sama ya. Tapi ada perbedaan nanti dilihat ya. Ini untuk IP versi 6. Contoh Anda perhatikan di sini ya untuk verification comment. Jadi kalau show IP interface brief yang tadi toh, nah, sudah diulang lagi ini. Ya, nah ini untuk yang show IP route ya. Nanti di modul 8 ada ya. C itu apa ya? C itu directly connected network. L itu directly connected yang interface IP ya. Oke, nanti ada lagi yang static dan lain-lain. Ada yang lagi yang remote ya. Ada kode-kodenya itu kalau Anda mau lihat di routing table. Nah, ini yang show interface, kemudian nama interface-nya Anda bisa lihat statistiknya ya. Anda bisa lihat statistiknya. Ini ada MTU, itu ada di modul 8 ya, 1500 byte up itu MTU. Itu saya jelaskan ya. Ini yang show IP interface ya. Tadi yang IP versi 6-nya. Oke, ya. Kemudian ini configure default gateway. Kenapa kita harus gunakan default gateway ya? Jadi ketika ada host ya, ada sebuah broadcast domain yang sama ini ya. Ketika saya memerlukan untuk mengirimkan paket ke network yang lain ya, itu berarti saya harus lewat router kan, karena fungsi router untuk menghubungkan network yang berbeda ya. Nah, default gateway adalah alamat dari router ini ya. Jadi contoh begini. Ini ada network 10.0, ini ada network 11.0. Ini kan beda kan? Ini beda networknya. Jadi ini satu broadcast domain, ini juga satu broadcast domain atau satu network. Jadi kalau PC 1 mau kirim ke PC 3, itu berarti dia sudah ke apa? Sudah mengirimkan paket ke network yang berbeda. Maka kita memerlukan router ya. Jadi gateway address itu adalah router punya interface ya. Jadi kalau misalkan dari PC 1 mau ke PC 3, berarti dia harus lewat gateway yang ini, 10.1. Kalau dari PC 3 mau ke PC 1, dia harus lewat gateway ini ya, 11.1. Itu yang default gateway. Oke, nah sudah selesai untuk untuk modul 10. Nah, sekarang saya minta Anda untuk membuka, ini sudah selesai ya. Saya minta Anda untuk membuka lab ya. Kita akan melihat lab. Saya stop dulu ya record.